kita bisa lakukan pencitraan, atau scanning, dan kita bisa gunakan juga untuk terapi. Contoh nih, pengobatan yodium radioaktif pada penyakit hipertiroid dan kanker tiroid itu caranya dengan diminum. Ketika yodium itu masuk, ya, dia hanya ditangkap oleh sel-sel tiroid, ya, termasuk kalau dia ada kanker tiroid. Nah, tentu saja kita tidak perlu repot-repot mencari target. Obat itu sendiri yang akan mencari target di dalam tubuh. Tidak hanya terakumulasi pada daerah, misalnya di sisa dari jaringan tiroid yang masih ada pasca operasi, tetapi juga bisa terakumulasi di tempat-tempat penyebarannya di seluruh tubuh. Karena membutuhkan dosis yang sedikit tinggi, maka kita akan rawat di ruang isolasi. Nah, kenapa perlu diisolasi hingga 2-3 hari? Itu untuk memberikan waktu untuk menurunkan paparan radiasi dari pasien. Kalau kita pertama kali mendengar kata nuklir, pasti yang terbayang di benak kita adalah bom, ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah kesehatan dan kedokteran. Kedokteran nuklir menggunakan bahan radioaktif atau yang disebut dengan radiofarmaka. Jadi spesifik ini digunakan untuk diagnosis dan untuk terapi. Bahkan yang membedakan kita dengan bidang diagnostik dan terapi lainnya, kita punya fungsi gabungan atau yang disebut dengan teranostik. Kita mendiagnosis suatu penyakit, baru kita melakukan terapi. Nah, dengan teknologi kedokteran nuklir, kita bisa melakukannya secara bersamaan. Dan itu juga aman, kenapa? Karena dia sangat spesifik, ya, terhadap suatu organ atau suatu kelainan tertentu. Selain bicara tentang efektivitasan suatu terapi, juga bicara tentang efek samping yang lebih minimal, karena dia hanya pergi ke target-target tertentu, ya, dalam hal ini ke organ atau ke suatu penyakit, ya, sehingga meminimalisasi efek-efek ke tempat lain. Bahkan pengobatan kita ini tidak perlu rawat inap, ya, untuk pengobatan contohnya hipertiroid, kanker tiroidosis kecil, pasien itu boleh melakukan terapi secara rawat jalan. Tentu saja bukan cuma sekedar onkologi, ya, bisa dibilang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk bidang-bidang ilmu yang lain sebenarnya banyak sekali, ya, untuk endokrinologi, ya, tiroid, paratiroid, ya, kemudian organ-organ penghasil hormon lainnya itu juga bisa dengan pemeriksaan kedokteran nuklir. Fungsi ginjal juga bisa kita lakukan pemeriksaan seperti renogram, ya. Jadi kita bisa menilai fungsi ginjal secara terpisah. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan dengan teknik kedokteran nuklir. Untuk kanker sebenarnya tidak hanya kanker tiroid, ya. Ya, tetapi mungkin yang saat ini yang bisa dilakukan di Indonesia misalnya untuk penyebaran lesi-lesi kanker ke tulang. Ya, kita menggunakan nama obatnya Samarium 153 EDTMP. Kemudian pada kasus-kasus neuroblastoma dan pheochromocytoma, yaitu dengan menggunakan iodin 131 MIBG. Ada alternatif nih, selain pengobatan misalnya kemoterapi, ya, bisa juga kita lakukan terapi kedokteran nuklir. Kalau di luar negeri sudah digunakan untuk misalnya kanker-kanker neuroendokrin, kemudian kanker limfoma, juga sedang dikembangkan untuk kanker payudara. Jadi memang rata-rata pasien kami adalah pasien rujukan, ya, karena tata laksana dari penyakit biasanya multidisiplin, ya. Jadi kami banyak bekerja sama dengan sejawat-sejawat bidang kedokteran yang lain supaya bisa menata laksana secara komprehensif, tidak hanya terpusat atau terfokus dengan satu bidang. Nanti biasanya pasien akan dirujuk, ya, misalnya dari dokter bedah onkologi, dokter endokrin, ya, kemudian dokter THT, berbagai bidang ilmu yang merujuk kepada kami. Nah, nantinya akan kita sesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang bisa memberikan informasi ke klinisi. Nah, di situ kita akan persiapkan pasien sesuai dengan jenis pemeriksaan, sesuai dengan dosisnya. Nanti pasien akan kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan, karena masing-masing pemeriksaan punya persiapan yang berbeda-beda. Pasien akan kita jadwalkan dan kita kerjakan. Gitu. Jadi semua akan masuk dalam satu sistem yang mempermudah pasien juga untuk memastikan bahwa pemeriksaan dan terapi yang akan diterima pasien itu sesuai.
Sebenarnya sudah lama, sejak tahun 1970-an ya di Bandung. Kemudian dari situ mulai berkembang dan sudah tersedia dan ada di Indonesia. Kita bisa lakukan pencitraan, atau scanning, dan kita bisa gunakan juga untuk terapi. Contoh nih, pengobatan yodium radioaktif pada penyakit hipertiroid dan kanker tiroid itu caranya dengan diminum. Ketika yodium itu masuk, ya, dia hanya ditangkap oleh sel-sel tiroid, ya, termasuk kalau dia ada kanker tiroid. Nah, tentu saja kita tidak perlu repot-repot mencari target. Obat itu sendiri yang akan mencari target di dalam tubuh. Tidak hanya terakumulasi pada daerah, misalnya di sisa dari jaringan tiroid yang masih ada pasca operasi, tetapi juga bisa terakumulasi di tempat-tempat penyebarannya di seluruh tubuh. Karena membutuhkan dosis yang sedikit tinggi, maka kita akan rawat di ruang isolasi. Nah, kenapa perlu diisolasi hingga 2-3 hari? Itu untuk memberikan waktu untuk menurunkan paparan radiasi dari pasien. Nah, untuk efek samping dari contoh pengobatan yodium radioaktif ini hanya pada pasien-pasien yang punya gangguan lambung, biasanya muncul keluhan mual, ya, tetapi biasanya ringan. Ya, ringan dan bisa teratasi dengan obat lambung atau obat anti mual. Sisanya relatif aman saja sih, tidak ada efek samping yang berarti. Nah, pada kasus-kasus misalnya kasus hipertiroid ya, yang sudah menjalani pengobatan dengan obat ternyata tidak merespon atau setelah berlangsung beberapa lama, pilihannya adalah operasi atau dengan terapi nuklir. Nah, kita nggak perlu lakukan operasi, kita tinggal lanjutkan dengan terapi yodium radioaktif tadi. Hanya minum obat radioaktif. Itu bisa menjadi alternatif juga, jadi pasien tidak perlu menjalani operasi. Gitu. Kemudian misalnya kasus-kasus tadi pasca operasi pengangkatan kanker tiroid, ya, kita mau melihat apakah ada sisa atau tidak. Kalau ada sisa, apakah harus dibuka atau dioperasi kembali? Tidak perlu. Kita tinggal lanjutkan ya tadi pemeriksaan whole body scan. Ketika kita deteksi lesi-lesinya, kita sesuaikan dosisnya. Nah, nanti akan menghancurkan sisa-sisa jaringan tiroid yang mungkin masih tersisa pasca operasi maupun di daerah-daerah metastasis lainnya gitu. Jadi kita nggak perlu bedah satu-satu, cukup dengan memberikan yodium radioaktif. Banyak ya, untuk khusus memang hipertiroid, kanker tiroid itu merupakan yang terbanyak. Kemudian tadi terapi samarium untuk lesi-lesi metastasis tulang ya, dia sebagai pengobatan paliatif. Kemudian kasus-kasus neuroblastoma. Jadi neuroblastoma merupakan kanker yang sering terjadi pada anak-anak. Ya, kita bisa lakukan juga. Kemudian kasus pheochromocytoma juga untuk pengobatan. Kemudian kasus-kasus kanker hati itu juga bisa kita lakukan dan kita tata laksana dengan teknik kedokteran nuklir. Sudah ada berbagai penelitian yang meneliti efek jangka panjang dari pasien-pasien yang sudah menjalani pengobatan kedokteran nuklir, dan itu tidak terbukti bahwa pengobatan nuklir bisa menurunkan kesuburan ya, baik pada pria maupun wanita, dan menimbulkan kanker yang baru pada pasien-pasien tersebut. Jadi untuk kanker tiroid sendiri ya, angka keberhasilan menurut literatur apabila ditata laksana secara ideal, artinya pasien menjalani operasi, dilanjutkan tindakan ablasi dan supresi, itu bisa di atas 90% kesembuhannya. Jadi segera datang untuk meriksakan diri ke dokter spesialis nuklir supaya kita bisa menentukan terapi kedokteran nuklir yang terbaik, yang ideal untuk Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari kontainer yodium radioaktif. Di sini bisa dalam bentuk cairan atau solusio yang nanti akan diminumkan atau diminum sendiri oleh pasien. Dan juga kita juga punya sediaan yodium radioaktif dalam bentuk kapsul. Ini adalah dummy, bagaimana cara pasien mengambil obat radioaktif, kemudian diminum. Biasanya pasien juga melakukan persiapan dengan puasa supaya obat yang kita masukkan bisa diserap dengan baik oleh sistem pencernaan. Jadi pengobatan ini juga
relatif mudah dan efektif ya untuk dilakukan pasien, bahkan secara mandiri di dalam ruang isolasi.